mungkin hanya diskusi gitu ya. Dan Masya Allah luar biasa ini kedatangan, pemateri yang ahli dalam bidangnya, yang juga, amat luar biasa seorang wanita yang kayaknya menginspirasi sekali kalau misalnya menurut Riha pribadi juga gitu. Ini salah satu dosen yang favorit gitu di ilmu Al-Quran dan tafsir gitu. Dan sekarang ini akan membahas tentang ilmu dilalah, pengantar dan sejarahnya ya Bu ya? Ya, pengantar aja, pengantar Oh, dulu. pengantarnya aja. Dan kalau misalnya yang kita ketahui sedikitnya tentang ilmu dilalah ini, ngomongin tentang bahasa, tentang makna ya, Bu, ya? Ya, betul. Kemudian iya, Bu, ya, bahasa dan makna dan katanya sih gitu di, ilmu dilalah ini sebenarnya udah sempat dibahas dari zaman Aristoteles katanya. Apakah benar? Gitu. Kayaknya penasaran banget ya. Dan untuk mengefisiensikan waktu, mungkin bisa dipersilahkan kepada Ibu Irmariani. Oh iya, mohon maaf Ibu sebelumnya. Mau dibacakan CV-nya terlebih dahulu. Perlu ya? Mungkin biar lebih banyak yang tahu, Bu. Oke. Mungkin ada yang dari luar gitu ya. Nah, ini seperti yang kita ketahui kalau misalnya mungkin dari anak-anak IAT udah banyak yang tahu ya tentang Ibu Irma ini. Siapa sih yang nggak tahu gitu Bu Irma Riani, PhD ini. Riwayat pendidikannya S1 UIN Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan tafsir hadis, kemudian S2-nya YIN Sunan Gunung Jati Bandung pada tahun 2001. Kalau dulu masih YIN ya Bu ya? Ya, betul. Studi Al-Quran, kemudian S2 Leiden University di Belanda, Islamic Studies, terus S3-nya The University of Western Australia 2016 Social Sciences. Penghargaan dan beasiswanya sebenarnya kayaknya ini banyak banget, tapi cuman diringkas kayaknya ini ya Bu ya. Masya Allah. Yang pertama itu Kemenag, S2 YIN Sunan Gunung Jati Bandung, kemudian NIS Fellowship Indonesia Netherlands Cooperation in Islamic Studies, kemudian beasiswa Ristek Dikti luar negeri, beasiswa Moradiktis Kemenag penulisan disertasi tahun 2014, dan 25 peneliti terbaik nasional Diktis Kemenag 2019. Masya Allah, tabarakallah. Ibu. Riwayat jabatannya yaitu Ketua Laboratorium Fakultas Usuluddin UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Editor in Chief Jurnal Wawasan Fakultas Usuluddin UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Editor in Chief Jurnal Al-Bayan jurusan Ilmu Al-Quran Tafsir Fakultas Usuluddin UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Editor Journal of Asian Social Science Research FISIP UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Editor Indonesian Journal of Nusantara Islam UIN Sunan Gunung Jati Bandung, kemudian Reviewer Jurnal Al-Quds YIN Curup, Reviewer Jurnal Kuhas UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dari tahun 2020 sampai sekarang. Dan mungkin sebelum kita memulai acara ini, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kepada Ibu Irma Riani, PhD, disilahkan. Baik, terima kasih ya Riha. Iya, Ibu. Senang berjumpa kembali dengan Riha dan juga teman-teman yang lain yang sudah berkesempatan hadir. Terima kasih juga kepada Reza yang sudah arrange ini ya diskusi kita ya, Padi ya. Itu keren sekali kajiannya. Nah, Ibu di sore hari ini ingin menjelaskan sebenarnya pengantar dulu ya terkait bahasan yang nanti kita akan bahas secara bersama-sama sebagaimana tadi disampaikan oleh Riha. Hari ini kita akan mengkaji tentang ilmu dilalah, gitu ya, ilmu dilalah. Nah, ilmu dilalah ini kalau kajian yang biasa tadi disampaikan terkait dengan kajian ilmu tentang makna, gitu ya, kajian ilmu tentang makna, dan dia merupakan karena dia bagian dari kajian ilmu makna,
maka biasanya dia adalah salah satu bagian kajian dalam rumpun linguistik ya, kajian kebahasaan gitu ya. Maka kalau biasanya Ibu di perkuliahan itu mengkaji mata kuliah semantik Al-Qur'an ya. Semantik itu biasanya itu termnya sebetulnya lebih umum ya, semantik, kajian semantik itu umum dan kontemporer gitu. Karena ini dulu dari segi penamaan mungkin dulu kita belum begitu familiar dengan istilah semantik karena dia adalah kajian ilmu modern. Tapi sebetulnya kalau kita mau telusuri dari turosnya, kalau kita kajian tentang makna itu sebetulnya jauh sekali sudah ada sejak ketika ya tentu saja ketika Al-Quran diturunkan, maka di dalamnya kita berusaha untuk melakukan kajian atas makna gitu ya, atas makna. Nah, karena ini sebetulnya kajiannya lebih ke ini ya, pesantren Ramadan dulu ya, Rizka ya. Jadi mungkin akan sangat bagus kalau kita mengkaji kitab satu atau dua kitab yang memang banyak berbicara terkait dengan kajian ilmu tentang makna itu. Nah, makanya Ibu merujuk pada ada satu kitab, ini kitabnya ya, namanya Fi Ilmi Dilalah. Ya, ini kitab secara khusus. Ada beberapa kitab sih sebetulnya, tetapi ini memang kajiannya tidak secara spesifik terhadap kajian Al-Quran, tetapi untuk contoh-contoh, memang biasanya memang ini secara umum ilmu dilalah di dalam bahasa Arab ya, bahasa Arab. Tetapi kan memang secara spesifik biasanya kita akan kemudian linkkan kajian ilmu dilalah secara umum di dalam bahasa Arab itu untuk kajian terhadap Al-Quran karena memang banyak contoh-contoh yang kemudian dijadikan di dalam buku ini juga merujuk kepada ayat-ayat Al-Quran. Ini karangan Umar Mukhtar ya, bukunya. Ini biasanya jadi rujukan kalau misalnya untuk pengajaran secara spesifik, walaupun kemudian Ibu mengembangkan dari buku-buku lain secara umum gitu. Nah, memang kalau misalnya kajian tadi dikatakan bahwa kalau di sini ya di dalam ilmu dilalahnya yang ada di buku ini, yang disebut dengan ilmu dilalah itu adalah ilmu ladzi yudarisul makna. Jadi kita akan mengkaji kajian yang berhubungan segala aspek yang berkaitan dengan makna gitu. Nah, kalau kita bicara sebetulnya pertanyaan mendasar sebelum kita masuk karena ini masih pengantar ya, masih pengantar. Jadi kita harus mengantarkan terlebih dahulu sebelum kita masuk isi dari ini tuh sebetulnya kenapa sih kita perlu yang disebut dengan mengkaji ilmu dilalah itu gitu. Maka karena ini adalah kajian kebahasaan, kita runut terlebih dahulu sebetulnya pertanyaannya dari mengapa sih Al-Quran itu harus menggunakan bahasa Arab gitu, itu kan? Sebenarnya pertanyaan intinya kenapa Al-Quran itu harus turun dengan menggunakan bahasa Arab gitu. Nah ini sebetulnya Ibu biasanya selalu itu ke mahasiswa ya, kenapa sih Al-Quran itu harus pakai bahasa Arab gitu? Kadang-kadang diskusinya lebih jawabannya tuh inginnya yang sophisticated ya gitu, misalnya sophisticated itu gini. Banyak yang kemudian menyatakan bahwa jawabannya itu bahasa Arab itu katanya bahasa surga gitu ya. Karena who knows gitu, siapa yang udah tahu gitu bahwa di surga itu bahasanya bahasa Arab. Nah, kasihan juga kalau misalnya kita dari orang Sunda misalnya masuk surga yang nggak bisa bahasa Arab gitu ya. Jadi banyak sekali misalnya gini, karena bahasa Arab itu adalah bahasa paling kaya kosakatanya dibanding dengan bahasa lain. Jam itu sudah mengumpulkan ada 103 yang menunjukkan orang jatuh, ayat tigolesat, tiserele, gitu ya. Tikusruk. Sebetulnya kalau menyatakan bahwa bahasa Arab itu bahasanya kaya gitu kosakatanya, bahasa Sunda juga lebih kaya gitu ya. Jadi kalau kita bicara itu jangan sebetulnya jawabannya simpel aja gitu ya. Kalau kita ditanya kenapa sih bahasa Arab harus pakai bahasa Arab, Al-Quran harus pakai bahasa Arab?
ya pesan itu gitu ya, penerima Al-Qur'an itu adalah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu orang Arab, gitu kan? Ya, Nabi Muhammad itu orang Arab. Maka kalau dalam proses komunikasi gitu ya, proses komunikasi itu kita bisa sebutkan bahwa supaya komunikasi itu bisa terjalin, maka ada kode gitu kan yang disebut dengan kode komunikasi. Kode komunikasi itu menggunakan bahasa. Bahasa itu yang harus bisa, karena kalau kita proses komunikasi ada sender, ada receiver, ya, ada yang terus kemudian ada kodenya, kode yang dipergunakan untuk berkomunikasi itu. Nah, supaya pesan yang diinginkan oleh pengirim pesan itu nyampe kepada penerima, maka pesan itu harus bisa difahami dong, gitu. Maka bahasanya juga harus bisa bahasa dengan menggunakan bahasa yang bisa dipahami oleh penerimanya, gitu. Ya, supaya apa ya? Supaya komunikasinya nyambung, supaya penerima itu bisa memahami isinya. Ya karena Nabi Muhammad sebagai penerima pertama itu adalah orang Arab, kemudian audiens pertama, audiens Al-Qur'an itu adalah orang Arab, maka ya Al-Qur'an sebagai yang berisi petunjuk-petunjuk yang kemudian nanti diharapkan akan dilaksanakan oleh penerima pesan itu, maka mau tidak mau harus menggunakan bahasa yang bisa difahami oleh penerimanya, gitu ya. Jadi sebetulnya karena mengapa Al-Qur'an itu pakai bahasa Arab, ya karena penerimanya itu adalah Nabi Muhammad yang notabene adalah orang Arab gitu, yang dia berkomunikasinya dengan bahasa Arab. Maka supaya bisa Al-Qur'an itu bisa dipahami ya harus menggunakan bahasa Arab gitu ya. Nah, ini mulai dari situ dulu sebetulnya. Terkait kenapa kemudian kita perlu kita perlu memahami tadi. Kenapa kemudian ilmu dilalah itu menjadi penting dalam prosesnya? Karena kita mau tidak mau harus memahami makna-makna yang ada di dalam bahasa-bahasa yang dipergunakan di dalam Al-Qur'an. Gitu. Terlebih lagi ketika Islam itu sudah menyebar ke berbagai wilayah yang tidak semuanya menggunakan bahasa Arab, maka tentu kajian tentang makna itu menjadi penting. Salah satu aspeknya adalah untuk membongkar. Jadi kita berusaha untuk membongkar makna-makna itu. Nah, ilmu dilalah itu adalah bagian cara kita untuk membongkar proses makna itu. Dari mana kita membongkar makna itu? Gitu kan? Dari mana? Ya itu tadi, dari kode-kode dalam proses komunikasi. Dalam hal ini berarti bahasa Arab yang digunakan oleh Al-Qur'an itu. Maka varian terkecil gitu ya, varian terkecil untuk bisa memahami, belum deh jangan dulu sampai kita memahami keseluruhan Al-Qur'an yang semuanya ada berapa tuh 6.666 ayat gitu ya. Jangan dulu kemudian sampai surat ayat yang seperti itu. Dari hal yang terkecil dulu saja. Ya, memang aspek terkecil dari bahasa itu kan leksem namanya. Leksem itu satuan terkecil. Nah, tetapi kita bisa menelusurinya melalui apa yang paling terkecil itu adalah akar kata atau dari kosakata yang dipergunakan di dalam Al-Qur'an. Gitu ya. Maka nanti di dalam kajian ilmu dilalah kita penelusurannya melalui kosakata-kosakata yang kemudian dipergunakan oleh Al-Qur'an untuk apa? Untuk yaitu menyampaikan pesan-pesan dan makna-makna yang ada, isi pesan yang ada di dalam Al-Qur'an itu. Gitu ya, untuk bisa difahami. Dari situ ya, jadi kita pengantarnya dari situ dulu. Jadi bahasa Al-Qur'an. Nah, pertanyaan kemudian yang muncul biasanya adalah apakah kemudian bahasa Arab yang ada di dalam Al-Qur'an itu ketika pertama kali turun itu ya, itu sama enggak dengan bahasa yang dipakai oleh masyarakat jahiliyah pada saat itu? Kan gitu pertanyaan lanjutannya gitu ya. Apakah sama nih yang di dalam Al-Qur'an dengan yang dipergunakan sehari-hari oleh orang Arab jahiliyah? Rata-rata kadang kita ingin menunjukkan bahwa kita itu kan sekarang ingin menunjukkan ya gitu. Karena kita sekarang ada masyarakat Islam, gitu kan. Kita punya ini ya keyakinan agama yang kuat bahwa masyarakat kita itu dibangun oleh masyarakat Qur'ani, masyarakat Islam. Kita sudah identifikasi diri bahwa masyarakat kita adalah masyarakat Islam. Sehingga kita tuh memiliki keberbedaan dengan orang jahiliyah gitu ya.
Makanya ketika ini pertanyaannya sebenarnya provokatif. Provokatif itu triggering apa ya, perdebatan misalnya. Emang bahasa Arabnya yang di dalam Al-Qur'an itu sama nggak ya dengan yang dipakai oleh orang Arab jahiliyah? Gitu. Rata-rata kebanyakan menjawabnya berbeda gitu ya. Bahasa Al-Qur'an itu lebih bagus, lebih dan sebagainya gitu. Karena kita punya apa? Belief tadi, keyakinan penuh bahwa kita tuh berbeda dengan Arab jahiliyah. Pertanyaannya kalau kemudian berbeda, bagaimana orang Arab waktu itu bisa memahami kalau kemudian bahasanya berbeda dengan kode pesan tadi gitu ya. Nah ini yang perlu kemudian menjadi penjelasan lebih dalam. Eh, Kalau misalnya kemudian sama, pada tataran mana? Kan kita agak ragu-ragu ketika bicara sama lah gitu ya. Tapi masa sih sama gitu? Pasti ada bedanya kan gitu ya. Jadi oleh sebab itu kalau misalnya dia sama, sama pada tataran apanya? Kalau dia berbeda, berbeda pada tataran apa? Gitu. Ya. Jadi kita kalau misalnya kita katakan berbeda, kalau berbeda pasti nggak akan bisa dipahami. Orang bagaimana semuanya belum ada orang yang muslim kan saat itu, gitu kan? Semuanya penerima pertama yang berusaha untuk memahami Al-Qur'an gitu ya. Nah, oleh sebab itu nanti di dalam kajian ilmu dilalah ini salah satu penelusurannya adalah terkait dengan penelusuran akar kata gitu ya, penelusuran akar kata ini kalau di dalam bukunya ini apa ilmu dilalahnya Umar Mukhtar itu ada dia membagi ya terkait dengan kajian ilmu dilalah itu ada yang disebut dengan al-ishtiqaq gitu ya, al-ishtiqaq al-lugawi. Al-ishtiqaq al-lugawi itu jadi kalau kita bicara terkait dengan ilmu dilalah pasti kita akan bicara terkait dengan asal usul kata gitu ya. Al-ishtiqaq itu adalah kajian tentang asal usul kata. Asal usul kata itu misalnya kalau dalam ini istilah ilmu nahwu ya, asal usul kata itu akar bagaimana sebuah kosakata itu dibentuk oleh masyarakatnya pertama kali, kemudian disepakati dan diberi makna gitu ya terhadap kosakata itu. Dan kemudian pengasalannya itu dia dari akar kata dari mana secara etimologi biasanya. Kajian etimologi di dalam bahasa itu, etimologi itu asal kata gitu ya. Kan kalau kita bicara makna arti kata itu kan ada arti secara etimologi, ada secara terminologi. Gitu kan? Ada makna hakiki, ada makna majazi, ada makna bahasa, ada makna istilah, gitu kan? Nah, yang disebutkan tadi pertama kali itu adalah menunjukkan asal usul kata. Ya, asal usul kata itu etimologi itu adalah akar kata pertama kali ketika dimunculkan dia maknanya seperti apa, gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya kita akan telusuri terkait dengan makna-makna dilalah, kita menelusuri dulu ketika pertama jadi itu memuncul sebuah bahasa Arabnya gitu ya, mereka memberikan makna ya, mereka memberikan makna terhadap kosakata itu apa gitu ya, itu yang kemudian asal usul katanya gitu ya. Baru kemudian ada beberapa aspek yang kemudian di apa ketika kosakata itu dia secara independen ya, independen itu dia secara berdiri sendiri, tapi ada ketika kosakata itu ditempatkan dalam siakul kalam gitu ya, dalam struktur gitu. Makanya kemudian nanti kalau kita bicara tentang ilmu dilalah ada 3 di sini nazariyat dirosah al-makna itu oleh oleh Umar Mukhtar di dalam buku ini dia bedakan menjadi 3 ya. Kalau kajian tentang mana itu ada 3. Nanti ada yang nazariyah asyakiyah alil makna ya. Nazariyah asyakiyah fil makna itu yang disebut dengan contextual theory of meaning gitu ya. Dalam ini disebutnya an-nazariyah asyakiyah lil makna. Jadi kita bicara tentang siakul makna gitu ya, makna
yang ada ditempatkan dalam konteksnya, gitu ya. Nazariyah Asyakiyah lil makna ini atau juga teori makna kontekstual itu adalah kalau kita melihat penyebutan sebuah kosakata di dalam konteks tertentu itu maknanya pasti akan berbeda-beda sesuai dihubungkan dengan konteks-konteks tertentu gitu. Nanti ada beberapa, tapi kalau kita tadi kaitkan dengan ilmu istiqoq, kaitan dengan makna istiqoq, ya, makna istiqoq itu makna pengasalan sebuah kosakata, maka makna kata itu nanti akan muncul ketika dia pertama kali dimunculkan dalam sebuah masyarakat dan disepakati maknanya, ada ketika dia secara independen tersendiri, tapi juga ada ketika makna itu ditempatkan dalam konteks atau diucapkan dalam konteks tertentu, tapi juga ada makna ketika diletakkan, dihubungkan atau dikaitkan dengan takwin, ya. Takwin itu yang kemudian disebut sebagai bagaimana dia ditempatkan kalau di dalam kajian ini disebut sebagai nazariyah tahlil at-takwini lil makna, gitu ya. Komponen-komponen analisis makna yang kemudian dia konteks komponen-komponen apa yang dimiliki oleh kosakata itu sehingga kita bisa sampai kepada makna, gitu ya. Kalau tadi yang pertama itu siakiyah itu konteks di mana kosakata itu disebutkan, itu akan sangat memberikan pemaknaan berbeda satu dengan yang lainnya. Konteks berbeda diucapkannya, maka makna pun bisa berbeda. Ada juga yang disebut dengan komponen analisis dari makna, ya, yang tadi disebut dengan at-tahlil, at-takwini lil makna, gitu ya. Jadi komponen-komponen apa yang dimiliki oleh kosakata itu yang membedakan kosakata itu dengan kosakata lainnya. Tapi ada juga, jadi ini pembagian 3 aspek dari ilmu dilalah, ya, menurut Umar Mukhtar itu ada an-nazariyah al-hukul ad-dalaliyah atau yang disebut dengan semantic field theory, ya. Kajian medan makna, semantic field itu, ya, kajian medan makna. Jadi 3 aspek inilah yang kemudian nanti untuk membedakan kajian tentang makna di dalam ilmu dilalah, gitu ya. Jadi kalau kita sebutkan nanti tadi ada makna yang secara umum sesuai dengan asal katanya. Biasanya kalau kita mencari makna secara etimologi, akar kata itu kita carinya di dalam kamus kan ada, ya. Itu akan memudah, yang paling mudah itu akar, kalau mencari lewat akar kata akan sangat mudah. Tapi biasanya pengakaran kata ini juga kita akan mudah dengan ada yang disebut dengan derivatifnya. Derivatif itu tasrifiyahnya, kan? Tasrifiyah itu misalnya ada kata fiil, fa'il, bagaimana posisi dia, tugas dia di dalam kajian, ya. Ada dia isim sebagai kata benda, atau fiil sebagai kata kerja, gitu ya. Ada fa'il sebagai subjek, gitu ya. Ada maf'ul bi sebagai objek, gitu ya, atau idofat dan lain sebagainya. Karena itu semua juga akan sangat memberikan perubahan makna terhadap pemaknaan kosakata yang dibuat, gitu. Ya, jadi atau ada yang disebut dengan kita sebutnya afiksasi, ya. Jadi kalau kita bicara tentang ilmu al-istiqoq, ya, nanti kajiannya akan sangat banyak. Istiqoq itu pengasalan kata, ada afiksasi. Afiksasi itu tadi dari kata kobala jadi istakbala, gitu ya. Ada penambahan-penambahan itu, ya kan? Belum lagi ada misalnya jalasa jadi jalisun, itu kan jadi fa'il, gitu kan? Itu tugas, kata-kata tugas, kemudian yang dilekatkan kepada atau dalam derivasinya, tasrifannya itu juga akan sangat merubah makna yang dimunculkan di dalam kosakata itu, gitu. Itu yang kita nanti akan kaji di dalam pembagian ilmu dilalah itu al-istiqoq tadi, ya, etimologi. Tapi juga ketika kita tempatkan misalnya di dalam konteks tertentu, kalau ibu biasanya gini, kalau untuk mengilustrasikan kontekstual meaning itu, ya, tadi yang asyakiyah, makna asyakiyah itu. Konteks, misalnya kayak biasanya kalau ibu contohkan kata masuk, ya, kata masuk ketika ibu di dalam kelas mengabsen,
Terus misalnya Riha, terus Riha bilang masuk Bu, gitu. Itu artinya tandanya hadir kan gitu. Ketika Ibu ada di dalam kelas, Riha baru datang terlambat, terus ngetok pintu kelas, Ibu bilang masuk, itu tandanya dia dari luar ruangan ke dalam ruangan, gitu kan. Beda lagi ketika diucapkan di dalam sebuah pertandingan, bulu tangkis misalnya, referinya atau wasitnya bilang ketika koknya masuk di dalam garis di dalam garis lapangan dia sebut masuk, berarti itu adalah menambah poin. Itu yang disebut contextual meaning. Gitu ya. Ada konteks-konteks tertentu, kosakata yang sama maknanya mungkin aja akan berbeda-beda sesuai dengan konteks yang dimunculkannya. Nah, ini biasanya kalau dalam kajian kita contextual meaning itu akan sangat terkait dengan yang disebut dengan asbabun nuzul. Gitu ya. Karena ada konteks-konteks yang melatar belakangi kenapa sih kosakata itu muncul kata-kata itu diucapkan gitu. Makanya ketika kita bicara ini kok ada hadis ya, ada hadis yang menunjukkan yang Rasulullah yanha an ziarah kubur fazuruha kan gitu. Naha Rasulullah an ziyaratil kubur fazuruha. Ini gimana sih? Yang pertama dilarang untuk berziarah kubur, tapi di yang lainnya disuruh berziarah kubur. Nah, ini yang disebut dengan kita harus mencari tahu konteksnya. Dalam konteks seperti apa Rasulullah menyatakan redaksi yang pertama dan dalam konteks apa menyatakan dalam redaksi yang kedua. Supaya apa? Konteks itu tidak salah paham. Dan ada banyak sekali apa yang tertuliskan itu akan salah paham kalau kita tidak memahami konteksnya. Gitu loh. Jadi aspek pertama tentang syiah makna itu akan menjadi sangat penting gitu ya. Itu ini baru nanti mungkin kita bisa preteli di pertemuan-pertemuan berikutnya ya, kalau misalnya di perbagian 3 aspek makna dalam ilmu dilalah tadi, asyakiyah. Belum lagi nanti kita bicara tentang semantic field ya, yang di sini disebut sebagai nadhariyah al-hukul ad-dalaliyah. Ya, itu semantic field. Semantic field itu seperti begini. Kalau sebuah kosakata itu akan terikat maknanya bila dia digandengkan dengan kosakata lain yang ada di sekitarnya. Gitu ya, semantic field ini. Kosakata-kosakata lain, jadi dia akan sangat tergantung dengan relasi-relasi makna yang ada di sekelilingnya. Gitu. Ini kalau dalam kajian linguistik modern itu yang disebut dengan kajian strukturalisme. Ya, strukturalisme itu sebuah makna akan sangat dipengaruhi oleh struktur-struktur yang membangun makna itu, gitu ya. Kata misalnya yang biasa Ibu sebutkan, kata halal, ya, kata halal itu kenapa sih selalu saja diikuti dengan kata thayyibah, gitu. Atau kata fahsya selalu diikuti dengan kata al-munkar, gitu, ya kan? Aqimus sholat, atuz zakat, kenapa sih selalu digandingkan dengan itu? Nah, itu yang disebut dengan semantic field. Kalau yang kita kaji adalah kata sholat, kata koma itu atau kata zakat itu termasuk menjadi bagian dari medan semantik atau semantic field-nya gitu. Yang berdekatan korinah ya, kalau atau kita bisa sebut dengan korinahnya yang mengikuti selalu mengikuti kosakata itu. Karena kalau dia selalu mengikuti pasti ada muatan makna, intensitas makna tertentu, emphasize-nya, penekanan makna tertentu yang kemudian akan mengerangkai pemaknaan kosakata yang sedang kita bahas gitu ya. Dan ini juga sebetulnya nanti akan sangat berkaitan dengan yang disebut dengan relasi makna. Relasi makna itu kadang-kadang penyebutannya yang mengikuti itu ya semantic field itu ada yang sinonimnya gitu ya, ada yang antonimnya, ada yang masuk pada hiponim, itu yang kita kalau dalam kajian ilmu dilalah itu disebut sebagai relasi makna gitu ya. Ini yang kemudian kayak at-taradif, at-tadad, kemudian al-istimal itu ya, dan yang lain sebagainya itu yang disebut dengan relasi-relasi makna, sinonim, antonim, hiponim, polisemi gitu ya, homofon, homograf itu yang kita nanti yang masuk pada kajian tadi an-nadhariyah al-hukul ad-dalaliyah gitu. Belum nanti kita bicara komponen analisis komponen maknanya. Ya, komponen itu komponen-komponen yang ada di dalamnya gitu ya. Misalnya contoh kalau kita bicara kosakata kursi gitu ya. Kata kursi itu
dia adalah benda mati, misalnya komponen yang ada di dalamnya ya, dia benda mati gitu, al-jamad, kemudian masnu min khosyab, dia dibuat misalnya dari kayu gitu ya. Zu arjul, dia punya kaki-kaki gitu ya. Kemudian zu musnad, dia punya senderan gitu. Kemudian mukhassasun lijulu si syakhsin, dia biasanya dipakai untuk alat duduk gitu. Itu adalah komponen-komponen yang bisa kita lekatkan. Oh, yang disebut kursi itu dia benda mati, bisa diduduki, terbuat dari kayu, dia ada sandarannya, ada kaki-kakinya untuk tempat duduk gitu. Maka dengan komponen-komponen itu kita bisa sampai pada makna gitu ya. Jadi makna itu beragam, bisa dilihat, ditinjau. Untuk sampai kepada makna itu, dalam ilmu dilalah itu bisa ditinjau dari konteksnya, di mana dia diucapkan, dalam konteks seperti apa. Yang kedua bisa dilihat dari korinah-korinahnya tadi ya, semantic field itu kosakata-kosakata yang selalu berdekatan dengannya, gitu ya. Kata halal selalu ikuti dengan thayyibah gitu ya. Kemudian tadi yang lain sebagainya. Maka ketika kita bicara tentang itu kita sudah bisa mengunjukkan mana. Tapi juga bisa dilihat kita sampai pada mana itu dilihat dengan mempreteli komponen-komponen apa yang ada di dalamnya dalam kosakata itu sehingga kita nanti bisa membedakan apa ada persamaan ataukah ada perbedaan dari dilihatnya dari apa dari komponen yang dimiliki oleh kosakata itu gitu ya. Jadi mungkin ada banyak sekali nanti kalau kita bicara peteli satu persatu ya dari ilmu dilalah itu sendiri. Tetapi kalau sebetulnya nanti ilmu dilalah itu kita berusaha untuk preteli itu kosakata itu. Bagaimana kemudian kalau kita hubungan ke dalam Al-Qur'an ya, ini nanti sebelum kita lebih jauh untuk gambaran secara luasnya ya, secara umumnya gini. Ini ada Al-Qur'an turun dengan menggunakan bahasa Arab. Pasti dia menggunakan kosakata-kosakata yang juga dikenal oleh masyarakat. Tetapi apakah benar kita Al-Qur'an itu mengadopsi begitu saja kosakata-kosakata yang ada di orang Arab yang dipakai di orang Arab jahiliyah itu, ataukah kemudian Al-Qur'an punya modifikasi, ya, memodifikasi. Oke, Ibu biasanya mengatakan ini dalam marhalah tashkil dan marhalah tasyakkul bahasa Arab menjadi bahasa Al-Qur'an. Ada proses kesamaan, tapi juga ada proses keberbedaan. Nah, itu nanti kita akan bicara lebih jauh lagi. Pada tataran mana kemudian dia bersama dan pada tataran mana dia berbeda, sehingga bagaimana dengan kalau dari bahasanya Toshiko Jutsu ya, yang secara spesifik dia mengkaji semantik Al-Qur'an, menyatakan bahwa Al-Qur'an itu hanya dengan menggunakan kosakata-kosakatanya saja mampu merombak tatanan sosial masyarakat yang tadinya masyarakat jahiliyah berubah menjadi tatanan masyarakat Islam atau masyarakat Quran. Bagaimana? Nah, ini yang kemudian nanti kita akan pelajari secara lebih jauh di dalam kitab ilmu Ad-Dilalah ini ya. Ada banyak sekali sebenarnya dan kalau kajian linguistik Ibu paling suka sebenarnya kajian linguistik bahasa itu karena kita berusaha lebih jauh ada termasuk misalnya terkait dengan mukjizat Al-Qur'an ya. Karena kalau kita kan sebenarnya nggak ngerti ya bahasa Arab itu gitu kan, bukan bahasa kita kan. Maka kita nggak ngerti ketika Umar bin Khattab mendengar siapa ya Hafsah ya kalau nggak salah itu membaca Quran dan kemudian dia sampai terenyuh, kemudian sampai masuk Islam. Bacaan yang seperti apa, cara membaca bagaimana yang dilakukan oleh Hafsah itu sehingga bisa membuat Umar bin Khattab yang tadinya sangat itu bisa masuk Islam gitu. Kan berarti kan ada aspek-aspek nuansa-nuansa yang kemudian menjadikan itu kemujizatan Al-Qur'annya tuh ngena gitu ya. Ngena itu kalau apa? Kalau bagi orang yang paham kan. Kalau buat kita ya kita nggak ngerti katanya ini kosakata igdod apa Ibu lupa. Ini tuh heavy gitu ya menurut orang Arab. Buat kita biasa aja tuh gitu ya. Jadi karena kita tidak punya rasa bahasa. Makanya kemudian akan menarik sekali kalau kita bicara mengungkap kosakata-kosakata Al-Qur'an gitu ya. Kemudian bagaimana pemilihan-pemilihan.
Nah, ini sebetulnya kajiannya ada lagi yang menarik, yang sedang Ibu baca itu, karyanya Abdul Qohir Al-Jurjani, ya, Abdul Qohir Al-Jurjani terkait dengan, kaidah nazam Qur'annya gitu ya. Jadi itu akan sebenarnya, menarik sih kalau kita bicara ini dan, kajian-kajian ini kita harus baca kitab-kitabnya ya, Dalailul Ijaz kayak gitu atau ini bisa mulai dari ilmu dilalah gitu ya. Jadi ini pengantar bahwa ada banyak sekali kajian kebahasaan yang bisa kemudian kita munculkan terkait dengan kajian di dalam Al-Quran, terkait pemaknaan, gitu ya. Mungkin itu dulu untuk pengantar ya, Riha. Kita bisa diskusi selanjutnya. Oke, siap. Masya Allah, luar biasa sekali Ibu. Ya Allah, ini jadi benar-benar banyak juga sih ngebuka buat Riha pribadi dan mungkin buat teman-teman juga semua di sini ya. Banyak banget dan ini kayaknya baru dasarnya ya Bu ya. Ini baru luarannya, gimana kalau misalnya kita ngedaleminnya. Dan bener Bu, banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya ada di dalam kepala yang kadang bingung nyari jawabannya harus gimana karena masih belum tahu gitu kan, masih belum tahu, masih belum mempelajari. Tapi setelah Ibu jelaskan gitu, ternyata banyak muncul pertanyaan-pertanyaan yang lain sepertinya gitu kan. Dan mungkin buat teman-teman di sini kita akan berdiskusi. Silahkan buat 3 orang penanya terlebih dahulu ya. Silahkan bisa dibuka mic-nya, kemudian kameranya, biar lebih enak kita diskusi. Ya. Fahri kayaknya mau nih. Silahkan Fahri. Ya ini banyak alumni-alumni ya, apa kabar semuanya nih? Ada Fahri, ada itu tadi Fadil ya. Kita sebenarnya bisa diskusi aja sih. Jadi kalau kita sebagai mahasiswa ilmu Quran dan tafsir itu ketika kita membaca Quran misalnya setiap habis maghrib gitu atau setiap habis sholat tuh jangan cuma baca lewat yang kita bicara tentang bahwa kalau membaca Quran itu akan bermakna ibadah gitu ya. Jadi harusnya kalau kita baca Quran tuh harus kadang-kadang ibu kalau lagi baca tuh berhenti dulu terus gali dulu gitu ya. Kok ini katanya begini ya? Kok ini begini ya? Jadi kita tuh akan nggak apa-apa lama, tapi lama itu karena kita ingin membuka makna yang ada di dalamnya gitu. Jadi cara bacanya juga jangan cara baca seperti masyarakat biasa. Jadi maksudnya selami apa yang ada di dalamnya, termasuk kosakata-kosakata dan lain sebagainya. Gitu ya. Bu, sepertinya dari Riha dulu, nggak apa-apa ya Bu ya yang bertanya. Tadi kan ini ya diawali juga sama Ibu pertanyaannya tuh mengapa sih harus bahasa Arab gitu ya Bu ya. Kemudian kan kata dengan jawaban Ibu itu karena penerima pertamanya gitu, karena penerima Al-Quran itu sendiri adalah Nabi Muhammad gitu. Dan pertanyaan selanjutnya itu Bu, ada apa sih dengan bahasa Arab yang kemungkinan apakah bisa menjadi seluruh seluruh negara gitu. Itu kenapa Bu? Jadi yang keduanya itu kenapa harus bahasa Arab gitu Bu? Apakah emang bahasa Arab itu yang paling juga mudah untuk dipahami gitu? Karena kan yang penerima awal emang orang Arab ya Bu ya, gitu orang Arab. Tapi kan itu bukan bahasa bahasa negara-negara lainnya gitu Bu. Nah itu bagaimana Bu? Kenapa? Ya, jadi sebetulnya jawabannya simpel aja Riha. Jadi kenapa saya bahasa Arab? Kenapa bukan bahasa yang lainnya? Ya karena yang akan menerima pesan itu adalah orang Arab gitu, ya. Supaya pesannya itu bisa difahami gitu ya. Bayangkan kalau misalnya Qurannya yang menerima itu orang Arab, Qurannya pakai bahasa Sunda. Kira-kira nyampe nggak pesannya? Enggak kan? Nah, ini supaya kan yang dipentingkan itu isi pesan yang ada di dalam Al-Qur'annya ya. Maka ini pesannya dari Allah gitu kan. Allah itu kan ini ibu biasanya suka gini.
Mm-mm. Al-Quran bisa menggunakan bahasa apa, kita nggak sampai pemikiran kita, karena kenapa? Karena ya Lauh Mahfuz itu adalah beyond our imagination gitu ya, di luar jangkauan nalar manusia kan, kita nggak bisa mau dipaksain juga kita berspekulasi, oh, kayaknya begini deh, kayaknya begitu lah, itu bukan ranah kita gitu, itu ranah otoritatifnya Allah gitu kan. Nah, ada proses penurunan dari Lauh Mahfuz itu ke langit kedua, ke langit dunia yang disebut dengan Samaud Dunia, kan? Samaud Dunia. Jadi Al-Quran itu turun dari Lauh Mahfuz ke Samaud Dunia dulu, dari Samaud Dunia kemudian ke Nabi Muhammad sebagai penerima. Nah, apakah kemudian spekulasinya lagi muncul? Apakah di dalam Lauh Mahfuz itu sudah menggunakan bahasa Arab ataukah belum? Kalau belum, gimana nih proses Al-Quran itu menjadi bahasa Arab? Kan? Iya. Karena kita tahu dari kajian hadis di Quran di Barat gitu kan. Banyak sekali orang yang kemudian melakukan tudingan-tudingan bahwa gitu ya, Al-Quran itu dibuat oleh Nabi Muhammad, lah dia adalah ceracauannya Nabi Muhammad dan lain sebagainya ya. Kritik historis terhadap otentisitas Al-Quran gitu. Nah, ada sebuah teori yang dimunculkan oleh Muhammad Syahrur dalam kitabnya Al-Kitab wal Quran, ya, Qiraah Mu'assirah itu. Beliau menyatakan, coba kita lakukan kajian analisis kosakata ya tadi ya, analisis ilmu dilalahnya kemudian keluar. Di dalam Al-Quran, penurunan Al-Quran itu biasanya menggunakan istilah Inna anzalnahu Qur'anan fi lailatin mubarakatin gitu ya. Kata anzala ada juga dengan wazan nazzala yunazzilu tanzilan. Nazzala bihi ruhul amin. Wa nazzalna Qur'ana tanzilan. Gitu kan? Jadi ada wazan yang menggunakan anzala yunzilu inzalan, ada yang mengatakan nazzala yunazzilu tanzilan. Nah, menurut Muhammad Syahrur, bahwa dua kosakata itu memberikan pemahaman yang berbeda, gitu maknanya, gitu. Semua kalau menurut Muhammad Syahrur, yang ketika Al-Quran menggunakan kata anzala terhadap kata Al-Quran, ketika penurunan Al-Quran itu, yang dimaksud adalah penurunan Al-Quran dari Lauh Mahfuz ke Samaud Dunya, gitu ya, secara sekaligus. Itu kan secara sekaligus. Jadi kata anzala itu penurunan Al-Quran secara sekaligus, dan itu terjadi ketika penurunan Al-Quran dari Lauh Mahfuz ke Samaud Dunya. Gitu ya. Nah, sementara kosakata yang menunjukkan nazala yunazzilu tanzilan itu biasanya menunjukkan penurunan Al-Quran dari Samaud Dunya ke Nabi Muhammad. Kan nazala itu kan, dan kami turunkan Al-Quran secara berangsur-angsur. Gitu ya, nazzalna Qur'anan tanzilan, nazzala bihi ruhul amin, diturunkan secara berangsur-angsur melalui itu diturunkan secara berangsur-angsur. Tapi ketika menggunakan kata anzala, inna anzalnahu Qur'anan fi lailatul qadar, itu sebetulnya adalah penurunan Al-Quran secara sekaligus dari Lauh Mahfuz ke langit dunia, gitu ya. Nah, dalam proses penurunan Al-Quran kan ada inna anzalnahu Qur'anan Arabian. Kami menurunkan Al-Quran dengan menggunakan bahasa Arab, itu pakai wazannya anzala. Ya, kata anzala berarti dia proses Arabisasi Al-Quran itu adalah ketika Al-Quran diturunkan dari Lauh Mahfuz ke Samaud Dunya. Dengan sekaligus itu, maka disitulah proses Al-Quran menjadi bahasa Arab, karena di dalam satu ayatnya inna anzalnahu Qur'anan Arabian, kami menurunkan Al-Quran dengan menggunakan bahasa Arab. Tetapi di dalam ayat lain kita juga ada ayat yang menyatakan inna ja'alnahu Qur'anan Arabian. Inna ja'alnahu, maka equal. Jadi dalam ayat-ayat menyatakan bahwa kami menjadikan Al-Quran itu bahasa Arab, itu sama ayatnya dengan inna anzalnahu Qur'anan Arabian, berarti proses Arabisasi Al-Quran itu ketika dia dari Lauh Mahfuz ke langit dunia. Ini sebetulnya untuk mengikis kontroversi tentang bahwa Nabi Muhammad itulah yang membuat Al-Quran gitu ya. Nah, berarti
Sebetulnya proses kenapa nggak bahasa lain, kenapa mesti bahasa Arab? It's simple aja. Ya karena Al-Quran itu akan dikomunikasikan kepada orang yang mengerti bahasa Arab gitu ya. Kepada nabi yang di situ nabinya adalah orang Arab. Jadi supaya pesan itu bisa dipahami dengan baik, maka perlu menggunakan bahasa kaumnya. Bilisani qaumihi. Gitu kan? Jadi ya semua kitab suci itu diturunkan bilisani qaumihi. Supaya apa? Sebetulnya yang dipentingkan adalah supaya komunikasi itu terjalin. Jadi kalau dalam proses komunikasi itu ada sender, ada kode, gitu ya, ada receiver. Sendernya adalah Allah, kodenya adalah bahasa Arab, kemudian penerimanya adalah Nabi Muhammad. Maka proses komunikasi hanya akan bisa terjalin bila kita sama-sama dalam satu kode yang disepakati bersama. Nah, kalau kode itu tidak disepakati secara bersama-sama, maka yang terjadi adalah miskomunikasi. Sama kalau misalnya, makanya kalau kita bicara kesepakatan sosial ya, bahasa itu adalah kesepakatan sosial. Kesepakatan sosial itu ya kalau nggak disepakati secara bersama-sama oleh satu kelompok pengguna bahasa itu, bagaimana dia akan berinteraksi dan berkomunikasi, gitu kan? Maka kalaupun kita akan menyampaikan pesan itu ya harus bisa pesannya bagaimana supaya pesan itu bisa diterima dengan baik, dipahami dengan baik, dan ya isi itu untuk berinteraksi. Gitu. Makanya membangun sebuah masyarakat Qurani, membangun sebuah masyarakat Islami itu ya terjadi karena masyarakatnya paham dengan apa isi inti yang ada di dalam Al-Qur'annya. Jadi sebetulnya itu saja sih, simple as that gitu. Jadi nggak perlu muluk-muluk bahwa dia bahasa segala atau bahasa yang banyak dan sebagainya, mukjizat dan sebagainya. Bukan itu sebetulnya, kita dalam proses komunikasi aja, intinya kan biasanya kan Ibu sampaikan gini, harus disepakati bersama, harus ada dalam kesepakatan bersama antara yang berkomunikasi itu supaya bisa dipahami. Contoh misalnya kan Ibu selalu contohkan gini, kata gedang di dalam masyarakat tradisi masyarakat Sunda itu kan artinya adalah pepaya. Kosakata yang sama disepakati oleh masyarakat Jawa, kata gedang itu maknanya adalah pisang. Pisang. Gitu kan? Nah, kalau misalnya penerimanya bukan berbeda bahasa yang digunakan, nanti pemaknaannya pun akan berbeda. Oleh sebab itu, dalam proses komunikasi harus ada kesepakatan bersama tentang tanda-tanda atau pemaknaan dari kosakata yang ditentukan secara bersama-sama itu. Itu yang disebut dengan sistem bahasa. Jadi itu ciri khas dari bahasa itu ya supaya bisa dipahami harus disepakati secara bersama. Gitu ya. Iya, paham. Iya, Bu. Ya, mungkin buat teman-teman yang lain di sini yang mau bertanya, diskusinya amat luar biasa nih. Ayo teman-teman yang lain ada? Mungkin dari Kak Fadil Amir, atau Kak Fahri, Kak Rocky mungkin, atau Kak Rezanya sendiri? Oke, saya mungkin mau coba ini ada apa ya, penasaran sebetulnya ya. Karena terkait ilmu dilalah ini kan ada kaitan eratnya mungkin dengan semantik, bukan mungkin lagi ya, pasti berkaitan erat dengan semantik. Nah, kalau saya baru tadi baca dari artikel jurnal itu ada artikel yang membahas tentang problematika ilmu dilalah dalam penerjemahan. Jadi kan bagus juga nih kalau misalkan kita problem based learning ya. Jadi kita belajar pendidikan berbasis permasalahan gitu. Nah, jadi dalam artikel itu disebutkan bahwasanya Muchtar Umar juga, Muchtar Umar ini mengatakan bahwa permasalahan yang mendasar dalam proses penerjemahan adalah mencari padanan makna yang tepat untuk suatu kata dari bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran. Nah, bagaimana perspektif Bu Irma terkait ya permasalahan ini gitu ya. Jadi problematika ilmu dilalah dalam penerjemahan ini karena
apa ya, kekuatan keilmuan dari penerjemah sendiri kan itu sangat menentukan sekali gitu. Nah, jadi bagaimana nih kiranya gitu, barangkali di antara kita gitu nanti ke depannya ada yang akan menjadi penerjemah atau kayak gimana lah gitu istilahnya, yang mungkin bisa diberikan tips and triknya gitu dari Bu Irma, dan juga permintaan saya nanti kedua, nanti di akhir mungkin barangkali ada nasihat dari Bu Irma yang ada kaitannya dengan ilmu dilalah supaya kita itu ada spirit tersendiri dalam menggali Al-Quran khususnya di bidang ilmu dilalah ini. Ya, sekian Ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih Reza. Menarik pertanyaannya. Jadi memang kalau tentu saja ini akan sangat berkaitan ya, akan sangat berkaitan. Kita menggali secara tadi istiqoknya, ilmu asal usul katanya gitu ya, bagaimana kemudian kosakata itu ditempatkan di dalam konteks, bagaimana kosakata itu ditempatkan berkaitan, dihubungkan ya, keterkaitannya dengan korinah-korinah yang berdekatan dengannya, atau bagaimana kemudian sebuah makna itu dimunculkan karena komponen-komponen yang dimiliki di masing-masing kosakata itu. Dan ini kepentingannya nanti misalnya dengan proses terjemahan. Dalam proses terjemahan itu kan ada yang disebut dengan bahasa sumber, ya, source language, ada yang disebut dengan targeted language, bahasa target gitu ya. Bahasa sumber itu adalah bahasa di mana teks yang kita punya yang akan kita terjemahkan. Bahasa target itu adalah bahasa di mana teks tersebut nanti akan kita terjemahkan. Contoh misalnya ketika kita akan menerjemahkan teks Quran ke dalam bahasa Indonesia. Teks Al-Quran yang menggunakan bahasa Arab itu yang kita sebut sebagai bahasa sumber. Ya. Terus bahasa Indonesia sebagai tujuan kita menerjemahkan itu dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia, maka bahasa Indonesia itu adalah sebagai bahasa target, itu ya, target language-nya. Nah, sebagai seorang penerjemah yang perlu pengetahuan yang harus dimiliki adalah memahami seluk-beluk bahasa sumber tadi, gitu ya. Jadi salah satu syaratnya adalah dia bisa jadi bahasa sumber itu, jadi kita harus memahami seluk-beluk tadi misalnya nahwu syarafnya, dia pembentukan kosakata yang ada di dalam bahasa Arab itu. Gitu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, selain kita seorang penerjemah itu harus memahami bahasa sumber, juga harus memahami bahasa target. Tadi bahasa Indonesianya kita harus tahu tentang sasaran, target, kemudian gramatikalnya dan lain sebagainya, gitu ya. Sistematika dan lain sebagainya yang ada di dalam bahasa Indonesia. Kalau tidak memiliki kedua aspek itu, maka proses penerjemahan itu bisa jadi kita salah representasi pemilihan diksinya, ya, yang serupa. Pemilihan diksi itu pemilihan kata-kata yang bisa merepresentasikan dari penerjemahan yang kita lakukan, gitu ya. Dan ini mungkin misalnya gini, kalau di dalam Ibu biasanya paling senang melihat penerjemahan bahasa Quran ke dalam bahasa Sunda, gitu ya. Penerjemahan dari Al-Quran ke dalam bahasa Sunda, karena itu akan sangat coba kalian perhatikan satu persatu ya, di dalam terjemahan Quran ke bahasa Sunda atau juga mungkin dalam bahasa Indonesia dengan berbeda proses penerjemahannya, itu kadang-kadang ada yang pas, ada yang tidak pas, gitu ya. Pemilihan terkait dengan pemilihan kata untuk merepresentasikan, ya. Contoh yang biasa Ibu sebutkan adalah kata tajri. Ya, kata tajri, min tahtihal anhar itu, ya, penggambaran surga. Itu tajri di situ menunjukkan air yang mengalir, gitu ya, kalau diterjemahkan ya, pemahaman kita. Di dalam 3 terjemahan Al-Quran bahasa Sunda, ya, terjemah Quran Kemenag yang dibuat oleh Kemenag, kemudian di dalam Nurul Bayan,
ya, di dalam tafsir Nurul Bayan dan di dalam tafsir Lenyepanen, itu ketiganya menggunakan istilah-istilah yang berbeda. Ketika mereka memilih diksi itu kosakata padanan yang bisa merepresentasikan kata tajri di dalam bahasa Sunda, gitu ya. Yang satu tajri itu diartikan cai ngagolontor, gitu kan? Mungkin di sini kalau yang nggak bisa baca Sunda nanti dijelasin ya. Jadi penggambaran untuk air mengalir itu di dalam Sunda ada cai ngagolontor, ada cai curcor, ya. Curcor itu kan kalau curcor itu ada di mana-mana gitu ya, kalau di desa-desa itu curcor di sana sini. Ngagolontor tuh kayak di air sungai kecil beriak gitu ya, ngagolontor gitu kan, bening gitu biasanya. Tapi ada satu yang kemudian menerjemahkan itu cai ngagulidag. Ngagulidag. Kalau dalam bahasa Sunda, cai ngagulidag itu biasanya penggambaran untuk kalau air banjir bandang gitu ya. Habis hujan di daerah atas gitu ya, daerah atas kemudian airnya itu tiba-tiba volume air di sungai itu meningkat, kotor coklat gitu dan kemudian bergulung-gulung banyak gitu ya, kayak banjir bandang aja. Caah gitu ya. Caah itu disebutnya cai ngagulidag. Ngagulidag itu ya volume airnya banyak itu tiba-tiba bersamaan gitu kan. Kayak banjir gitu ya. Nah, kayaknya nah di sini ada representasi yang kemudian miss kan ketika menggambarkan surga di situ ya, penggambaran air di bawahnya mengalir air, kalau curcor atau ngagolontor itu kita bisa bayangkan oh indah banget gitu ya, sama seperti di pedesaan yang hijau makmur gitu ya, airnya melimpah di mana-mana gitu, bening. Tapi kalau digambarkan cai ngagulidag, nanti gambaran surganya menakutkan dong gitu ya. Jadi kayak air bah gitu ya. Itu kan menakutkan. Jadi representasi pemilihan diksinya mungkin agak kurang pas di situ gitu ya. Nah itu sebetulnya perlu memang harus sangat difahami oleh orang yang akan menerjemahkan untuk representasi mana yang seperti apa yang bisa benar-benar merepresentasikan ketika proses penerjemahan itu dari kosakata asalnya gitu. Sama seperti kata kolako dan badi usamawat dengan kolako samawat. Kenapa dibedakan? Karena berbeda cara menerjemahkannya itu harus berbeda, gitu ya. Bukan semuanya menjadikan atau menciptakan saja. Badi usamawat wal ardi itu kalau misalnya diterjemahkan, oh di dalam bahasa Sunda itu ada kata ngariksa, gitu ya. Ngariksa itu artinya bukan Allah itu tidak sekedar badi usamawat, Allah menciptakan langit dan bumi. Bukan sekedar dia menciptakan menciptakan langit dan bumi, tetapi di dalam bahasa Sunda ada yang namanya ngariksa. Ngariksa itu adalah bukan sekedar menciptakan tapi juga memelihara. Gitu ya. Ada pesan selain menciptakan, setelah diciptakan dan terus dipelihara. Gitu ya. Jadi ada nuansa-nuansa yang perlu kita pahami dalam baik itu dalam kosakata nanti di dalam bahasa Sundanya, kita harus ngerti bagaimana sebuah kosakata itu dibangun dan merepresentasikan apa tadi curcor, ngagolontor, ngagulidag itu kan penggambaran yang berbeda-beda tentang fenomena air mengalir itu. Di dalam Al-Qur'an tajri itu kita harus tahu akar kosakatanya itu dari mana dan biasanya itu untuk menggambarkan apa. Nah, ini yang kemudian nanti kita di dalam ilmu dilalah itu yang disebut sebagai tadi al-istiqoq itu ya, salah satu bagian dari kajian ilmu dilalah. Gitu ya, berkaitan erat, manfaatnya adalah kita mengetahui dengan mengkaji ilmu dilalah itu kita bisa mengetahui cara bagaimana kita menelusuri sebuah kosakata dari asal usulnya. Gitu ya. Jadi ilmu dilalah itu menjadi aspek penting dalam proses kita memahami makna Al-Quran dan bagaimana kemudian bisa kita merepresentasikannya ke dalam bahasa lain selain dari bahasa Arab itu. Tentunya dengan kita memahami juga konsep-konsep tadi istiqoknya di dalam kaidah ilmu dilalah di bahasa targetnya itu tadi. Gitu ya, Reza. Jadi memang nggak bisa orang menerjemahkan proses menerjemahkan kalau tidak mengetahui seluk-beluk dari kedua bahasa tadi. Ya.
Itu mungkin jawaban dari. Siap. Gimana Saudara Reza? Oke, luar biasa. Terjawab. Terjawab atau ada Sebenarnya, tambahan lagi ya, untuk masih ada bertanya? penasaran, tapi khawatirnya jadi panjang dan khawatirnya ada pertanyaan lain dulu lah. Nanti Ya, bisa pertanyaan lain dulu ya. lanjut lagi. Jangan. Buat teman-teman yang lain, dipersilakan yang ingin bertanya. Ada lagi yang ingin bertanya? Gimana nih Kak Reza? Oke. Hari itu gimana pengalamannya di IKI kan? Pasti ada aspek menarik nih terkait kajian ini. Ada nggak? Gimana Kak Fahri? Oh, Fahri. Kak Fahri? Hadir Kak Fahri? Langsung keluar. Mana itu? Oh, langsung keluar. Ada perlu kayak. Takut ditanya kayaknya ya. Ini gabung lagi nih, Fahri. Halo Kak Fahri? Belum ada suaranya ya? Kayaknya mungkin sinyalnya kali ya, lup-lup kali aja ya. Atau sambil kuliah. Oh iya, mungkin sambil kuliah. Benar. Iya. Nah, Nggak apa-apa sih. buat teman-teman yang lainnya ada nggak nih di sini? Atau tadi mau mengembangkan pertanyaan dari Saudara Reza gitu kan, dari Kak Reza? Ya, jadi sebetulnya apa ya, penasarannya itu ya selain masalah penerjemahan, nanti mungkin ada kaitannya ya dalam hal penafsiran Al-Quran juga ya. Jadi apa ya, kan tafsir Al-Quran itu ada yang Maksur? riwayah, ada yang bil Yang ra'yi. riwayah. Oh Nah, iya. mungkin ilmu dilalah itu lebih apa ya, masuknya itu kepada bil ra'yi, walaupun memang bil riwayah pun pasti gitu membutuhkan gitu. Nggak serta merta beriwayah itu memang riwayat semuanya gitu, pasti membutuhkan penjelasan ilmu dilalah. Nah, jauhnya lagi ya saya penasarannya dengan hubungan dengan tafsir nuzuli yang mungkin akhir-akhir ini juga sedang booming gitu. Tafsir nuzuli itu kan tafsir yang berbasis pada sejarah Al-Quran itu sendiri gitu ya. Kalau dari mushaf itu kan, kalau nggak salah itu mushaf Ali itu kan sesuai turunnya Al-Quran gitu ya. Nah, sesuai turunnya Al-Quran, di mana yaitu juga mungkin bisa membantu pada ilmu dilalah. Apa begitu ya, Bu ya? Ya. Jadi sebetulnya mau dia tafsir bi riwayah, mau dia tafsir bi ra'yi, kajian kebahasaan itu menjadi poin pokok ya ketika menimbang dengan kosakata lain yang ada di dekatnya, termasuk kosakata yang ada di dekatnya itu adalah kata-kata tugas ya. Kata tugas tuh ada ba gitu ya, ada ba-nya itu atau waw atof gitu kan. Ada ba-nya itu huruf jar dan lain sebagainya, itu kata-kata tugas ya. Fi'il amar gitu ya, fi'il madi, mudore yang digunakan dalam Al-Qur'an itu juga termasuk salah satu kajian untuk pemberian makna gitu ya. Jadi ada yang strictly hanya melihat satu aspek itu aja, tapi ada juga yang kemudian memberikan pemaknaan tadi dengan kajian misalnya kontekstual meaning ya, analisis kontekstual gitu ya, di mana atau analisis tadi komponen. Bahkan kalau tadi Ibu sampaikan ada satu karya Dalailul Ijaz yang Abdul Qahir Al-Jurjani itu justru karyanya menarik. Kenapa menarik? Karena menurut beliau
kemujizatan Al-Quran itu kan gini, tadi kosakata-kosakata yang di dalam Al-Quran itu sebetulnya biasa aja, ya kan biasa aja karena sama aja itu kosakata yang dipakai oleh orang Arab jahiliyah pada saat itu sama gitu kan. Yang membedakan apa? Yang membedakan itu ketika kosakata-kosakata itu dipadu padankan, ya kan? Kosakata itu kan sama, kalau kumpulan kosakata aja ya so what gitu kan, tidak akan bermakna, tidak akan berfungsi. Tetapi Al-Quran itu dengan kosakata-kosakata yang tersedia saat itu di Arab jahiliyah, dia dipadu-padankan dengan sangat indahnya, gitu ya. Justru padu padan yang di dalam Arab jahiliyah itu mereka tidak pernah terbersit untuk memadu padankan sebelumnya, gitu ya. Jadi dia dipadu-padankan menjadi satu nazom. Kalau dalam bahasanya Abdul Qadir Al-Jurjani itu disebut nazom. Ya, jadi dia satu rangkaian kata atau ayat yang sangat indah, tetapi dengan tidak mengabaikan makna, gitu ya. Jadi padu padan kosakata menjadi sangat indah, tapi juga sangat bermakna. Itu yang menjadi pemujizatan Al-Quran itu ada pada tataran padu padan itu, ya padu padan itu. Ibu kasih contoh misalnya ya. Di sini ada salah satu contohnya. Di sini surat itu apa ya? Wakila ya ardu ibla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa ghidal ma'u wa qudiyal amru wastawat zalimin, ya. Nah, di dalam ayat itu dijelaskan bahwa wahai bumi, telanlah airmu, dan wahai langit, berhentilah hujan, maksudnya ya, hujan berhentilah. Dan air pun disurutkan, perintah pun diselesaikan, dan bahtera itu pun berlabuh di atas bukit Judi. Dan dikatakan binasalah orang-orang yang zalim, gitu ya. Dan ini sebetulnya padu padannya itu ada dalam 3 bentuk yang paralel ya, memperlihatkan 3 bentuk paralel, misalnya dalam pernyataan wakila dan dikatakan ya ardu ibla'i, ya ibla'i ma aki, wahai bumi telanlah airmu, waya sama'u aqli'i, jadi itu kan ritmiknya. Jadi itu ritmiknya ya. Jadi itu apa ya? Padu padan kosakata itu waqidul ma waqidul ma'u waqidiyal amru gitu ya. Jadi tadi yang pertama itu paralelnya wahai bumi telanlah airmu. Kemudian ya sama'u aqli'i, ya. Wahai langit hentikanlah hujanmu gitu ya. Kemudian waqidul ma'u waqidiyal amru. Air pun disurutkan, perintah pun diselesaikan, gitu ya. Jadi itu kayak bahasa sastrawi majazi yang kemudian padu padan kosakata itu yang bukan sekedar memadu-madankan kosakata, tapi juga di dalamnya bukan hanya terlihat susunannya menjadi bagus, tapi juga maknanya pun memiliki muatan makna yang bagus gitu. Ya, jadi padu padan itulah yang kemudian menjadikan Al-Quran apa ya, menjadi sangat-sangat indah, sehingga kemudian orang Arab tuh ini nggak biasa nih dimunculkan di dalam tradisi mereka yang terbiasa membuat syair gitu ya. Biasanya mereka cuma buat syair-syair memang bagus sih, tapi maknanya kosong gitu kan, biasanya kayak gitu ya. Makanya kan ketika dinyatakan oh kamu silahkan membuat sesuatu yang serupa gitu kan dengan Al-Quran, ternyata mereka nggak bisa kan, karena memang mereka dalam proses padu padannya itu gitu ya, padu padan atau misalnya gini, mereka tuh nggak bisa apa ya, nggak biasa membuat menggandeng-gandengkan, misalnya kata gini, kata karoma itu artinya mulia, tapi di dalam tradisi orang Arab itu mereka tidak akan pernah menggunakan kata karoma digandengkan tadi semantik field-nya gitu ya, medan semantiknya yang korinahnya itu dengan kata takwa. Karena kata takwa itu punya posisi rendah gitu ya, sementara mulia itu punya posisi yang tinggi gitu. Biasanya kata karoma itu hanya untuk orang-orang yang punya jabatan, punya harta gitu, orang bangsawan gitu kan, menggambarkan orang-orang terhormat. Sementara kata takwa itu untuk menggambarkan ketakutan yang dimiliki oleh binatang.
gitu ya, binatang. Biasanya Ibu contohkan kalau kucing digebah pakai sapu lidi, dia kan sok merumput gitu ya. Itu yang disebut takwa. Biasanya dilakukan pada binatang yang ketakutan. Tapi orang jahiliyah itu nggak akan pernah menggandengkan dalam satu kalimat itu kata karomah dengan kata takwa. Tetapi Al-Quran merombak itu secara revolusi. Revolusi itu kan perombakan luar biasa, besar-besaran. Dan prosesnya yang tidak dikenal sama sekali dalam tradisi orang jahiliyah. Menggunakan kata inna akromakum indallahi atqakum, kata takwa disejajarkan dengan kata karomah, dan bahkan kata takwa ini menjadi kata penting, kosakata penting, indikator dari seseorang mulia. Gitu ya, itu yang kemudian kita sebut sebagai revolusi makna gitu ya. Jadi itulah yang kemudian padu padan itu yang secara revolusioner mungkin belum biasa dimiliki oleh orang-orang Arab jahiliyah, atau penggunaan kosakata khawatij suar ya, alif lam mim, alif lam ra, buat mereka ngapain sih itu nggak bermakna banget sih gitu ya, wasting gitu ya, buat mereka ngapain itu, tapi bikin penasaran, tapi kok bisa ya gitu ya. Jadi kayak iltifat atau kayak terapi shock gitu ya, atau apa ya, kayak gini orang kalau di jalanan gitu kan ada yang bilang, suka ada tulisan jangan tengok kanan gitu kan, pada nengok kanan nggak? Pasti nengok kanan kan gitu, padahal perintahnya jangan nengok kanan, tapi orang pasti nengok kanan. Kenapa ya? Itu kayak untuk memunculkan perhatian gitu kan, memunculkan perhatian. Ya itu juga kata-kata visual juga untuk itu gitu. Orang ngapain? Apaan sih jangan tengok kanan gitu. Apaan sih alif lam ro gitu kan? Tapi kok bisa ya? Gitu. Jadi orang lewat ngejek gitu kan, tapi kok lucu juga ya. Kenapa ada gabungan kosakata aja, tapi dia cuma sedikit, tapi itu yang kemudian untuk ya itu terapi shock orang untuk melihat supaya ini loh bisa, sebetulnya bisa. Makanya kemudian penafsirannya beragam jadinya ya dari itu. Gitu ya. Itu sih sebetulnya ya. Jadi sangat berkaitan nanti. Apa tadi pertanyaan Reza itu? Jadi lupa. Terakhirnya itu. Tafsir nuzuli itu. Ini kenapa? Yang tafsir nuzuli itu. Oh iya, tafsirnya. Dalam proses penafsiran Ro'i dan lain sebagainya. Nah, Abdul Qahir Al-Jurjani itu menunjukkan bahwa dengan aspek kebahasaan itu justru dia mampu ketika memberikan pemaknaan terhadap kosakata itu, dia tidak hanya melihat makna itu hanya lewat makna yang tertulis aja, tapi dia bisa masuk ada makna lebih dalam, makna kedua gitu ya, dari setiap kosakata yang disebutkan di dalam Al-Quran gitu ya. Makanya mungkin sebenarnya kepentingannya sama sih untuk tafsir Biroi maupun tafsir Ibnu Mansur, tapi tafsir Biroi bisa dengan kosakata makna tadi, dengan bantuan ilmu dilalah itu bisa masuk lebih dalam untuk mengungkap, mempreteli, membongkar gitu ya, makna what behind the text-nya itu gitu ya. Oke, gitu ya. Masya Allah, gimana Kak Reza? Mantap ya, mantap banget. Ini sore hari yang sangat bermanfaat dan bermakna. Alhamdulillah banget. Oh iya Bu, sepertinya waktu sudah bentar lagi mau maghrib ya Bu ya. Nah ini nih buat teman-teman di sini, mungkin Ibu ingin memberikan nasihat buat kami semua di sini, gimana ya Bu ya, untuk apalagi nih buat para alumni jurusan ilmu Al-Quran dan tafsir juga, buat tetap semangat mempelajari Al-Qurannya gitu kan, mempelajari kebahasaannya juga buat adik-adik di sini gitu yang masih pada kuliah. Gimana tuh Bu? Oke, kalau Ibu sih pesan untuk mahasiswa ilmu Quran dan tafsir, baik yang masih belajar maupun yang sudah selesai belajarnya, jangan pernah merasa puas dengan apa yang dipelajari gitu, yang sudah dipelajari di kita ya. Terutama kita itu kan kajian inti dan pokoknya itu adalah Al-Quran. Pemahaman kita tuh jangan sama gitu ya dengan kebanyakan gitu ya. Harus kita tuh memiliki pemahaman lebih mendalam.
Maka kajian kita tuh kajian akademik gitu ya. Jadi critical thinking-nya itu harus dibangun. Karena kita bukan sekedar berkaitan dengan aspek-aspek apologetik tadi ya, misalnya kenapa Al-Quran pakai bahasa Arab? Oh, Al-Quran itu mujizat Allah yang sangat besar. Kemudian Al-Quran itu bahasa surga dan lain sebagainya. Justru yang perlu kita lakukan adalah membuktikan bagaimana kenapa kemudian Al-Quran itu menggunakan bahasa Arab, atau jadi bukan sekedar pembacaan yang sifatnya cangkangnya aja. Jadi kita harus masuk mendalami mengapa A, mengapa B gitu ya pertanyaannya. Jadi bukan sekedar pembacaan yang tradisional, yang dominan, tetapi justru untuk memantapkan keyakinan kita dan kita bisa menjelaskan kepada orang kenapa ini menggunakan A, kenapa kosakata yang menggunakan B, misalnya kenapa ayatnya berbicara begini, kenapa yang lain di tempat lain begitu. Itu harus didalami secara terus-menerus oleh kita, dan aspek kebahasaan Al-Quran itu menjadi aspek pokok yang perlu kita, jadi skills dasar ya kita sebagai mahasiswa IAT. Kalau kita merasa bahwa oh saya nggak punya kemampuan itu, belajar lebih serius lagi. Jadi perlu skill tambahan dibanding dengan teman-teman yang lain, misalnya yang lulusan pesantren yang sudah mahir bahasa Arabnya. Ya kita tingkatkan skill kemampuan bahasa Arab kita supaya apa? Karena bahasa Arab itu untuk equipment, jadi equip kita dengan pemahaman yang lebih dalam lagi terkait ke aspek bahasa, karena itu poin penting dalam proses kita memahami bahasa Al-Quran gitu ya. Modal utama kurang nama gitu ya. Jadi dalami secara lebih mendalam dengan kritis dan argumentatif gitu ya. Masya Allah, kritis dan argumentatif, jangan hanya di luarnya saja. Alhamdulillah, Masya Allah. Ibu ini berdaging semua ini isinya. Ya, mungkin cukup sekian ya Bu ya. Ibu mungkin mau ditutup dengan salam atau? Ya, ini untuk masih kajian pembuka ya, jadi kita masih belum masuk lebih mendalam terhadap kajian-kajian lainnya. Mungkin kita nanti akan lebih mendalami lebih jauh di pertemuan-pertemuan berikutnya. Mohon maaf juga ini waktu-waktunya ke Reza ya, karena Ibu sibuk nih, jadi harus cari waktu-waktu luangnya. Semoga kita bisa diskusi lebih jauh lagi di pertemuan-pertemuan berikutnya. Terima kasih juga untuk semuanya yang sudah hadir. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Rina, terima kasih Reza ya. Terima kasih banyak Ibu. Oke, Ibu pamit kalau gitu ya. Iya Bu. Bu mau foto dulu nggak Bu? Oh, boleh. Iya, foto dulu Za. Oke, siap. Oke, boleh open kameranya semuanya. Nanti kita foto. Bolehlah di gaya dikit ya Za ya. Ini mumpung ada ketumnya juga nih. Siap. Oke. 1, 2, 3. Sip. Lagi? Oh, ada berapa layar gitu? Terima kasih ya untuk para ini tetap semangat tuh. Ada Said ya, ada Fahri, ada Fadil dan yang lainnya. Kelihatan ada lebih juga. Ibu pamit ya. Iya Bu. Siap Bu. Hatur nuhun Ibu. Terima kasih Bu. Terima kasih juga buat semuanya. Mohon maaf ya dengan segala keterbatasannya. Semangat terus untuk belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunuhun ha. Iya Za, sami-sami. Ya, maafin ya Za. Santai aja.